Shalom, selamat pagi jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Atas nama Badan Pengurus Perki Nederland dan Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat beribadah di Perki saat ini. Dan ibadah hari ini dipimpin oleh Ibu Pendeta Francis Makatipu Kambai. Kami ucapkan selamat beribadah di tempat ini maupun di rumah masing-masing, melalui siaran langsung kepada semua jemaat umat Tuhan dan kepada mereka yang baru pertama kali mengikuti ibadah Perki saat ini. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu, saya mengundang jemaat berdiri dan bernyanyi pujian pembukaan dari NKB 93. Segala puji baginya. Di surga yang megah, puji namanya, mari pujilah namanya, puji namanya, mari pujilah namanya. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Jadilah ibadah kita pada hari ini dalam nama Allah Tritunggal yang kekal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera dan kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk. Gemachwerken zitten. Sebagai nats pembimbing kita pada hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-13 yang berkata, kamu meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Laten ons bidden. Bapa Surgawi, di hari Minggu yang kudus ini, kami datang kepadamu di rumahmu yang kudus ini, mengucap syukur dan berterima kasih atas pimpinan penyertaanmu dalam kehidupan kami di minggu-minggu yang pertama di tahun 2022. Kasih-Mu dan berkat-Mu yang selalu mewarnai kehidupan kami sampai saat ini boleh menjadi bahagian dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu. Karena itu hanya Engkau sajalah yang
kami sembah dan puji di sepanjang umur hidup kami. Di tengah-tengah persekutuan kami ini juga Bapa, kami datang di hadapan hadirat-Mu, dan kami membawa segala pengakuan akan dosa-dosa yang sudah kami lakukan dalam kehidupan kami, dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Biar kiranya Engkau mau mengampuni segala dosa kami, membersihkan hati dan nurani kami, hidup kami, dengan darah Kristus Yesus yang sudah tercurah di atas kayu salib, supaya kami boleh menjalani kehidupan yang adalah anugerah-Mu ini sesuai dengan kehendak dan firman-Mu. Hemelse Vader in de hemel, Hemelse Vader, wij danken U voor deze heilige zondag, dat wij hier in Uw huis samen mogen komen om Uw naam te eren en te loven. We danken U voor Uw begeleiding en bescherming in ons dagelijks leven, dat wij hier samen mogen zijn. We komen ook voor Uw aangezicht, Vader, en bekennen wij al onze zonden die wij hebben gemaakt in ons gedachten, woorden en daden. Reinig ons hart en ons leven met het bloed van Jezus Christus. En leid ons leven met uw Heilige Geest, zodat wij ons leven mogen bewandelen zoals wat u van ons verlangt. Dit bidden wij allen in de naam van Jezus Christus, onze Heer en Heiland. Amin. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose 2 ayat 6 sampai 15, kita akan berdoa memohon pimpinan daripada Roh Kudus. Voordat we de Bijbel gaan lezen en samen overdenken, gaan we eens bidden. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, saat ini dalam kebersamaan persekutuan kami jemaat-Mu rindu untuk mendengar dan merenungkan berita firman-Mu. Pimpin dan tuntun kami semua, baik jemaat-Mu hamba maupun hamba-Mu ini, dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami diberi kemampuan untuk mengerti arti dan makna daripada berita sabda-Mu. Vader de hemel, in onze samen zijn willen wij naar uw woord luisteren. Wij bidden en vragen u om ons allen, zowel uw gemeenteleden als uw dienaar, met uw Heilige Geest begeleiden, zodat wij uw woord goed mogen ontvangen en begrijpen en in ons dagelijks leven in de praktijk moeten brengen. Dit bidden wij allen in de naam van Jezus Christus, onze Heer en het levende woord. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kolose 2 ayat yang ke-6 hingga yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu
dengan filsafat yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar serta memelihara firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, izinkan saya untuk mengucapkan selamat tahun baru pada saudara-saudara yang baru bertemu pada hari ini, dan juga pada jemaat yang mengikuti ibadah Perki Amsterdam Zuidoost saat ini. Nah, sesuai dengan tema yang telah ditetapkan oleh Badan Pengurus Perki di negeri Belanda dalam minggu-minggu Epifania ini, kita akan merenungkan tentang tema kekuatan dalam salib. Nah, hal penting manakah yang bisa kita renungkan atau pelajari dari kekuatan salib Kristus? Saudara-saudara jemaat yang kekasih, ada baiknya untuk mengingatkan diri kita sendiri tentang kuasa salib dan apa yang telah Tuhan capai melalui pengorbanannya yang besar. Kita memang selalu melihat salib itu sebagai suatu simbol kekristenan kita sebagai pengikut Yesus. Tetapi apa kuasa dari salib Kristus itu sendiri yang bisa kita renungkan pada saat ini? Sementara salib yang saya katakan sebagai simbol eksekusi pada waktu itu, ya, yang sekarang kita lihat sebagai simbol kekristenan kita, tapi pada waktu itu ketika Tuhan Yesus disalib sebagai dilihat sebagai suatu simbol eksekusi. Kalau sekarang terkenal juga dengan kalau seseorang mendapat hukuman mati seperti kursi listrik. Nah, kuasa penyelamatan Allah sepenuhnya dinyatakan di atas kayu salib, dan itu melambangkan misi penyelamatan terbesar yang pernah ada di dunia. Kita aminkan itu karena kita memang percaya bahwa salib itu adalah suatu yang mempunyai kuasa yang besar, karena di sanalah di atas kayu salib itu Tuhan Yesus kita disalibkan. Saudara-saudara, kematian dan kebangkitan Kristus adalah kemenangan yang lengkap, yang sempurna, dan yang final atas dosa kita.
Karena Kristus tidak hanya mati untuk dosa-dosa saudara dan saya, sehingga kita dapat diperdamaikan lagi dengan Tuhan Allah dan diselamatkan dari akibat dosa-dosa kita yang telah yang merupakan suatu pemisahan kekal dari Allah karena dosa kita. Tetapi Yesus Kristus dia juga mati untuk dosa agar hidup Yesus menjadi hidup kita juga. Dan sekeraman dosa atas kita dihancurkan untuk selama-lamanya. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, dari Kolose 2 ayat 13 sampai 15, di sana ada 3 pemikiran tentang kuasa salib. Yang pertama, dengan kekuatan salib semua orang dapat diampuni. Yesus mati untuk dosa-dosa kita, untuk menanggung hukuman yang seharusnya kita terima karena dosa kita. Tetapi dia mati untuk dosa sehingga dosa tidak lagi berkuasa atas kehidupan saudara dan saya. Karena semua pelanggaran kita, pelanggaran dulu, sekarang dan yang akan datang di masa depan telah dipakukan di kayu salib Kristus untuk selamanya, dan diampuni semua dosa kita sekali untuk semua. Tuhan Yesus hanya disalibkan satu kali untuk selamanya. Dan kita juga, dosa-dosa kita telah dipakukan sekali untuk selama-lamanya di atas kayu salib Kristus. Kuasa dosa mengikuti setiap orang seperti bayangan yang merayap. Kalau kita berjalan ya saudara-saudara, ya ada cahaya dari atas, itu bayangan tubuh kita itu selalu mengikuti kita. Jadi seperti itu dosa kita. Kuasa dosa mengikuti setiap orang seperti bayangan yang merayap. Itu tidak pernah melepaskan, pernah terlepas dari kehidupan kita dan dapat menghancurkan kehidupan kita melalui semua jenis kejahatan. Namun di dalam Kolose 2 ayat 14 di sana memberitahu kita bahwa setelah memakukannya di kayu salib, Kristus menghapus semua hukuman dosa yang menimpa kita. Jadi Tuhan Yesus sendiri yang dihukum, mengalami penderitaan atas hukuman dosa yang harus kita terima sebenarnya. Karena itu dengan pengorbanan Kristus di atas salib, dia membebaskan kita, saudara dan saya, dari semua penghukuman dari kesalahan kita. Pengampunan yang datang melalui pengorbanan Yesus tersedia bagi orang-orang berdosa yang paling buruk. Akibatnya tidak ada seorang pun yang berada di luar jangkauan kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Itu juga sebagai suatu gambaran dari Paulus sendiri di dalam pertama Timotius 1 ayat 15 yang mengacu pada kebenaran itu dengan berbicara tentang transformasinya sendiri. Tentang siapa Paulus yang dulu. Dia yang dulu mengejar orang-orang Kristen dan mau membunuh mereka. Akhirnya dipakai oleh Tuhan. Dia bertobat dan menjadi rasul, hamba Tuhan. Jadi semua orang dapat menerima kasih Tuhan Yesus melalui pengampunannya yang telah terjadi di atas kayu salib. Jadi di dalam pertama Petrus 1 ayat 15 berkata, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Hal yang kedua, dengan kuasa salib Tuhan menghidupkan kita. Ayat 13 bagian A.
Saudara-saudara, sebelum keselamatan kita, Paulus menyamakan kita dengan bangsa-bangsa non-Yahudi yang tidak percaya, yang mengelilingi umat pilihan Allah pada waktu itu, yaitu bangsa Israel. Dan Paulus menggambarkan mereka sebagai orang yang mati karena pelanggaran dan tidak bersunat secara daging. Tetapi setelah keselamatan, Paulus mengingatkan kita, saudara dan saya, akan kemenangan Kristus yang lengkap dan terakhir atas dosa. Tuhan menghidupkan kita bersama-sama dengan Dia setelah Ia mengampuni semua pelanggaran dosa kita. Sehingga di dalam pembacaan Alkitab kita dikatakan, kita yang dahulu mati karena dosa kita telah mati dan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Dia mati, Tuhan Yesus mati agar kita dapat menemukan kehidupan yang benar dan berkelimpahan, agar kita semua, saudara dan saya juga, dapat mengalami kuasa salib itu. Saudara-saudara, Tuhan Allah kita memberi kita hidup baru melalui kuasa salib. Hidup ini datang melalui Roh-Nya yang berdiam di dalam kita dan bersifat kekal. Itu juga digambarkan dan dialami sebagai kehidupan yang berkelimpahan. Hal yang ketiga, melalui salib Kristus menang atas segala kuasa. Ayat 15. Kita telah membaca di dalam Kolose 2 ayat 15. Di sana Paulus menggambarkan kemenangan Yesus pada Jumat Agung dengan cara berikut, seperti ilustrasi yang menunjukkan kepada kekuatan salib itu sendiri. Yang pertama itu, Paulus memberitahu kita, saudara dan saya, bahwa di kayu salib Yesus melucuti atau mematahkan semua kekuatan setan dan menjadikannya tontonan umum. Itu adalah suatu penampilan yang besar, yang berani, suatu penampilan tentang kemenangan total atas kekuatan musuh, yaitu iblis. Dosa yang mengakibatkan dosa dalam kehidupan kita. Dan kedua, Paulus juga menegaskan kembali bahwa Yesus menang di atas kayu salib atas segala kuasa setan atau iblis. Nah, ungkapan menang atas mereka menunjukkan, atas kuasa-kuasa kegelapan ini, menunjukkan sebagai bukti kemenangan yang penuh, yang total, yang sempurna. Jemaat Tuhan yang kekasih, sama seperti bangsa Israel telah dipilih oleh Allah untuk dipisahkan di hadapan Tuhan, suatu umat yang dipanggil olehnya, suatu bangsa imam, terang bagi orang yang bukan Yahudi, berkat bagi semua bangsa, umat yang bersunat hati, kudus bagi Tuhan. Kita juga, saudara dan saya, sebagai orang percaya, sebagai gereja, kita dipanggil untuk menjadi kudus, karena Allah kita adalah kudus. Kita dipanggil, saudara dan saya dipanggil untuk dipisahkan bagi Tuhan suatu umat yang disebut dengan namanya kerajaan imam, terang bagi bangsa-bangsa lain, berkat bagi semua bangsa, umat kudus bagi Tuhan. Puji Tuhan bahwa kematian dan kebangkitan Kristus adalah kemenangan yang lengkap dan final atas dosa, dan bahwa kita tidak berada lagi di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Karena kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman kita di dalam Kristus Yesus, dan kita dihidupkan di dalam Dia. Oleh karena itu, jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita, dalam perjalanan hidup kita di tahun baru 2022 ini, mengawali kehidupan kita di tahun yang baru ini, kita akan diperhadapi dengan berbagai pergumulan dan permasalahan, dan juga
kuasa-kuasa jahat, kegelapan yang ada di dunia ini. Sehingga ketika kuasa kegelapan itu datang melawan kita saat ini dan masa-masa akan datang, berpegang teguhlah pada pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Bahwa salib Kristus itu mempunyai kuasa di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Saudara-saudara, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyi nyanyian Kidung Baru 125, Ku Dengar Panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ikut salib, ikutlah aku, mengikut Dia. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Dilimpahkannya anugerah, dilimpahkannya anugerah, dan ku ikut Dia selamanya. Ku mau mengikut Dia, aku mau ikut Dia, Yesus Tuhanku. Jemaat yang kekasih, saya undang bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kekal dan rahmani, kami berterima kasih karena saat ini di awal tahun 2022 kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu
yang mengingatkan kami sebagai gereja-Mu, sebagai umat yang percaya, bahwa di balik salib Kristus ada kuasa dalam kehidupan kami, orang yang percaya. Dengan kuasa di dalam salib Kristus, semua kuasa kegelapan yang ada di dunia ini telah dipatahkan dan dikalahkan. Oleh karena itu, kami memohon kepadamu Bapa di surga, ya Yesus Kristus, ya Roh Kudus, untuk selalu menuntun dan membimbing kami di dalam perjalanan kehidupan kami tahun yang baru ini, agar supaya kami boleh berjalan di jalan yang Engkau kehendaki, dan kami selalu dilindungi dengan kuasa Roh Kudus-Mu dari kuasa yang dapat memisahkan kehidupan kami dari Engkau, Allah kami yang hidup. Lewat doa-doa syukur dan syafaat kami pada pagi hari ini Bapa, kami juga mau mendoakan saudara-saudara kami yang bergumul dengan kesehatan mereka. Kami berdoa khususnya untuk Steve de Freitas, Ibu Ade Marpaung, Ibu Gio Mukhtar, Ibu Nona Maitimu, Ibu Nani Pardede, Bapak Wir Mostard, Bapak Beni Marpaung, juga saudara-saudara kami yang dalam keadaan lemah tubuhnya, yang tidak kami sebutkan namanya pada saat ini. Jemaat yang barangkali juga berada di rumah yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami memohon kiranya Engkau memberkati segala perawatan dan pengobatan yang harus mereka jalani sampai pada saat ini, supaya di satu saat nanti sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan rencana-Mu dan waktu-Mu, mereka boleh mendapatkan kekuatan, kesehatan, dan kesembuhan yang sempurna yang berasal daripada-Mu. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersuka cita karena ketambahan usia setahun, buat Marcela Aipasa, Samantha Klein, Bapak Norman Aipasa, juga jemaat yang barangkali saat ini boleh bersuka cita karena ketambahan usia setahun, jemaat yang berada di rumah. Tuhan berkati kesukacitaan mereka, dan biar kiranya Roh-Mu yang kudus akan selalu menuntun dan memelihara serta melindungi mereka dalam perjalanan kehidupan mereka di usia yang baru ini, agar supaya mereka juga boleh merasakan dan mengalami pimpinan Tuhan dan berkat-Mu dalam kehidupan mereka hari ini sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Ya Bapa, ya Tuhan kami yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Putra Tunggal-Mu, saat ini juga kami mau berdoa untuk jemaat yang hadir pada saat ini di rumah-Mu yang kudus, mengikuti ibadah untuk memuji dan membesarkan akan nama-Mu. Juga jemaat-Mu yang ada di rumah, Tuhan Allah kami yang Maha baik, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, rencana, pergumulan, dan harapan kami dalam kehidupan kami di sepanjang tahun 2022 ini. Kami serahkan dan pasrahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Karena Engkaulah yang mengetahui apa yang terbaik, apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami di dunia ini. Dan pakailah kehidupan kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami dimanapun kami hidup dan berada. Kami juga mau berdoa untuk
seluruh anggota badan pengurus, baik untuk BPPNB maupun juga untuk seluruh anggota badan pengurus perki-perki setempat, dimanapun mereka berada bersama dengan keluarganya. Tuhan Yesus yang akan selalu menyertai, memelihara dan melindungi mereka di dalam segala tugas dan pekerjaan mereka, khususnya di dalam tugas pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Biar kiranya mereka semuanya boleh menjadi alat-Mu dan saksi-Mu yang benar demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Pendeta Ida Ana Riaudika Patinama bersama dengan keluarga, Bapak Jack Sairtian, Baru Ana Sekeri. Tuhan jaga dan lindungi mereka dengan Roh Kudus-Mu. Jauhkan mereka juga dari segala mara bahaya dan maut dan sakit penyakit, supaya Ibu Pendeta Ida sekeluarga selalu dapat menjalani dan menikmati kehidupan sebagai suatu anugerah yang berasal daripada-Mu. Kami juga mau berdoa untuk pemerintah kami di negeri Belanda ini dan juga di Indonesia. Tuhan Bapa di surga, Engkau Allah yang Maha Kuasa, kiranya akan senantiasa menyertai seluruh aparat pemerintah di negeri Belanda dan juga di Indonesia, dari pusat sampai ke pelosok-pelosok desa, supaya mereka diberi kekuatan dan kemampuan untuk menjalankan tugas dan kewajiban mereka untuk menciptakan kesejahteraan dan persatuan dan kesatuan serta keamanan dari seluruh rakyatnya. Juga kami mau berdoa untuk tim Kantoria yang selalu setia di dalam mengiringi ibadah dalam persekutuan pergi di Amsterdam Zuidoost ini bersama dengan keluarga mereka. Tuhan kiranya juga akan selalu menyertai, memelihara dan melindungi mereka dengan kasih dan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya mereka juga boleh menjadi alat-Mu untuk mengabarkan Injil keselamatan bagi setiap orang lewat puji-pujian yang mereka persembahkan di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Dan apabila kami akan pulang ke rumah kami masing-masing sebentar dalam perjalanan kami, Tuhan Yesus kiranya akan menuntun dan membimbing kami, menjauhkan kami dari mara bahaya dan maut, supaya kami boleh tiba di rumah kami dengan selamat yang berasal daripada-Mu. Apabila kami akan memasuki kehidupan kami di minggu yang baru, Tuhan sertai kami juga dimanapun kami akan berada mengerjakan segala tugas dan pekerjaan kami. Tuhan Yesus kiranya akan selalu menjaga dan menuntun kami siang dan malam hari, supaya kasih dan kesetiaan-Mu serta berkat-Mu selalu boleh mewarnai kehidupan kami dimanapun kami berada. Ada begitu banyak yang ingin kami sampaikan kepada-Mu Bapa, tapi Engkau yang mengenal kami semua satu persatu. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dengarkan dan sambutlah doa kami ini yang kami bawa hanya beralaskan nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan dalam Lukas 6 ayat yang ke-38 yang berbunyi demikian. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sebagaimana biasa, kartong persembahan disediakan di sini, bisa diberikan
pada saat jalan keluar setelah ibadah. Kita menyanyi lagu persembahan dari NKB 196 ayat yang ke-1. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus, Engkaulah sumber kehidupan kami, Engkaulah sumber berkat kami. Apa yang ada pada kami, yang kami miliki, apa yang telah kami terima dalam kehidupan kami, semuanya adalah daripada-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu, terimalah persembahan yang kami berikan kepadamu Bapa, karena semuanya dari Engkau, dan kami kembalikan rasa syukur kami kepadamu ya Tuhan. Jadikanlah persembahan ini ya Tuhan, alat untuk membesarkan kerajaan-Mu, terutama agar firman-Mu yang hidup itu tetap dikumandangkan. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa terhadap persembahan ini untuk pelayanan-Mu di muka bumi ini. Terpujilah Yesus Kristus, Allah sumber hidup dan berkat. Kami mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita bersyukur telah beribadah pada hari ini. Dan biarlah semua ini membawa berkat di dalam kehidupan kita hari ini dan selama-lamanya. Mari kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan lagu dari NKB 170, Jalan Hidup Tak Selalu. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya lah membusur langit kasih yang kekal. Habis hujan tanpa pelangi, bagai janji yang teguh, di balik duka menanti langit kasih Tuhanku. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat berhari Minggu. Shalom, selamat pagi. Saya akan membacakan Warta Jemaat Minggu 9 Januari 2022. Atas nama Badan Pengurus Perki di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Francis Makatipu Kambay yang telah memimpin ibadah dan kepada tim Kantoria atas pimpinan Bapak Joni Irawan yang telah mengiringi musik dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Minggu 16 Januari 2022 ibadah akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Debbie Jansen Sahertian. Ibadah di gedung gereja The Dries Roman akan dimulai pada jam 9.30 pagi. Kolekte yang telah didoakan dapat Anda kirimkan ke rekening Perki setempat, dan untuk jemaat Perki Amsterdam Zuidoost, Anda dapat mengirimkannya ke rekening Perki Belmermeer di Amsterdam. Sekian warta jemaat, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.